Ciri-ciri suami yang mudah meraih rezeki. Apa saja ciri-cirinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Dan jangan lupa pula aktifkan notifikasi Anda agar Anda dapat mengetahui video-video terbaru di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kami, semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan kemurahan rezeki, serta diberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Para pemirsa irama bertasbih yang berbahagia, rezeki adalah sebuah kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk mendapatkannya. Terkadang rezeki itu mudah sekali kita dapatkan dan terkadang begitu susah meski telah kita perjuangkan. Yang terpenting adalah kita berusaha semampu kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki kita diberi kemudahan. Para pemirsa irama bertasbih yang berbahagia, suami mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Suamilah yang harus memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, teladan istri dan anak-anaknya. Suami yang baik akan mendidik istrinya menjadi wanita yang soleh dan mendidik anak-anaknya. Lalu, bagaimana ciri-ciri suami dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ini ciri-ciri suami yang mudah meraih rezeki. Yang pertama adalah suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Taat adalah mau menerima, mau mengikuti, dan mau melaksanakan. Suami yang taat akan menjalankan agama dengan setulus-tulusnya, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Suami seperti ini akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mensyukuri atas nikmat dan rezeki yang diterimanya, sehingga nikmat atau rezeki itu selalu bertambah dan berkembang sehingga menjadi kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Yang kedua adalah menjalankan kewajibannya dan giat mencari nafkah untuk keluarganya. Suami yang mencari nafkah menyadari bahwa tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Suami yang mencari rezeki yang baik dan halal akan dimudahkan dan ditambah jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui tangannya rezeki istri dan anak-anaknya dititipkan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 233. Cara yang ma'ruf itu seperti apa dan bagaimana? Yaitu yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, disesuaikan dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah mempergauli istrinya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain juga disebutkan, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka atau menjadikan istri dengan perjanjian Allah
dan menghalalkan suami istri dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Mempergauli istri dengan baik artinya tidak menyakiti, tidak berlaku kasar dan zolim kepada istrinya, tidak menangguhkan hak istri, padahal mampu serta menampakkan wajah manis dan ceria di depan istri, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Surat An-Nisa ayat 19. Mengenai surah ini, Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, "Berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri. Berbuat baiklah sebagaimana kalian suka jika istri kalian bertingkah laku demikian." Suami yang mempergauli istrinya dengan baik akan berpengaruh kepada kebahagiaan istrinya. Istri yang bahagia itu menarik hal-hal yang positif dalam rumah tangga, yang salah satunya adalah rezeki. Oleh sebab itu, maka kita hendaknya memperlakukan istri dengan baik, dengan menghormatinya sebagai kodratnya sebagai seorang wanita. Yang keempat adalah setia kepada istrinya. Jika syahadat adalah janji setia kepada Allah, Tuhan semesta alam, maka pernikahan adalah janji setia seseorang suami bukan hanya kepada istrinya, belahan jiwa dan penyempurna dirinya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Kewajiban kalian pada istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Suami yang setia akan mendapatkan balasan kesetiaan dan ketaatan dari istrinya pula, menghasilkan rumah tangga yang sakinah dan berezeki baik. Bukankah ketenangan adalah rezeki yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suami istri yang saling menjaga kesetiaan akan memberikan ketenangan di hati masing-masing. Suami tenang mencari rezeki di luar rumah, dan istri dengan tenang menunggu suaminya pulang dan ikhlas seberapapun pemberian suaminya. Yang kelima adalah memiliki rasa cemburu yang wajar terhadap istrinya. Suami harus memiliki rasa cemburu pada istri, tapi rasa cemburunya harus yang wajar dan terpuji. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang tidak melampaui batas, sedangkan cemburu yang tercela adalah yang melampaui batas dan mendorong perlakuannya untuk memfitnah atau menuduh istrinya melakukan perbuatan tercela. Suami yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak mempercayai istrinya tidak bisa mencari rezeki dengan tenang, tidak bisa fokus beribadah karena pikirannya selalu tertuju pada istrinya. Akhirnya bisa terjerumus dalam dosa karena dibakar oleh cemburu buta. Yang keenam adalah mampu memberikan pengertian dan bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruhnya untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban suami selain memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar senantiasa mendidik istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Suami yang mendidik istrinya dengan baik dan menjadikan istri yang solehah. Istri yang solehah akan mendidik anak-anaknya yang solehah pula. Bersama-sama mereka selalu mendoakan kelancaran usaha, peruntungan, dan rezeki suami serta orang tuanya. Yang ketujuh,
tidak membuka aib atau kejelekan istrinya kepada siapapun. Ini adalah bagian cara suami menjaga kehormatan dirinya lewat menjaga kehormatan istrinya. Dari Abdurrahman bin Sa'id, ia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah suami yang menunaikan hajatnya kepada istrinya dan istri yang menunaikan hajatnya kepada suami. Kemudian suami tersebut menceritakan rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, suami wajib menjaga istrinya dengan baik, termasuk dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatan keluarganya. Suami adalah pakaian bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Harusnya saling menutup aib masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Bagaimana Allah mau melimpahkan rezeki jika seorang suami buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedelapan adalah membuat istrinya merasa tenang hidup bersamanya. Suami bisa memaklumi dan mengerti kondisi istrinya dengan baik serta menerima kekurangan dan keterbatasan istrinya, sehingga istrinya merasa tenang hidup bersamanya. Wanita adalah makhluk emosional, bertindak secara emosional. Jadi seorang suami yang baik harus mengerti sisi emosional istrinya dengan baik pula. Yang kesembilan adalah mendidik istri yang melakukan kesalahan dan tidak taat dengan cara yang ma'ruf. Oleh sebab itu, maka perlakukan istri yang melakukan kesalahan dan tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perintah suaminya yang tidak bertentangan dengan agama, dengan cara yang baik, cara yang tidak melukai dan menyakiti fisiknya. Pukulah yang ditunjukkan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal kaum perempuan, karena mereka adalah amanat Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu sekalian ambil. Kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Itulah 9 ciri-ciri suami yang akan dimudahkan rezekinya. Suami yang memiliki ciri-ciri tersebut yang akan membentuk keluarga yang sakinah, yaitu mendapat ketenangan, mawadah, yaitu penuh cinta dan kasih sayang, dan warohmah, yaitu penuh dengan belas kasih. Tambahan rezeki yang diperoleh oleh keluarga sakinah, mawadah, warohmah adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rumah tangga yang bahagia itu pun akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak semua keluarga mendapatkannya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada satupun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang dapat ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat beriman, irama bertasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 9 ciri-ciri suami yang mudah mendapatkan rezeki. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi bahan acuan untuk segera mengintrospeksi diri kita masing-masing, baik suami dan baik istri. Jangan menyalahkan istri secara berlebihan, jangan menyalahkan suami berlebihan.
maka bersama-samalah saling mengoreksi diri dan menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, penuh kesyukuran, dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, keluarga yang demikian akan dimudahkan rezekinya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.